Dua orang bersaudara dengan gegabah menyerang markas geng mafia untuk balas dendam. Mereka bertarung dengan sangat hebat, namun ya, mereka yang hanya berdua melawan puluhan orang akhirnya terpojok dan tak mampu berkutik. Hingga akhirnya pahlawan kita muncul, siapa lagi kalau bukan Salman Khan. Dengan aksi bela diri yang memukau, pria ini berhasil menyelamatkan kedua saudaranya. Halo teman, selamat datang di channel Keng 05. Seperti biasa saya akan membuat konten movie storyline, dan film yang akan dibahas kali ini berjudul Restri. Film dimulai dari seorang pria bernama Shamser Singh. Ia adalah pemimpin sebuah geng dan memiliki perusahaan produksi senjata. Shamser Singh sedang bertemu dengan kliennya yang bernama Balwinder. Ketika itu Balwinder meminta 20% saham perusahaan milik Shamser Singh. Balwinder mengancam jika Shamser tak mau memberikannya, ia akan membocorkan pemasokan senjata ilegal yang dilakukan oleh perusahaan Shamser tersebut. Millions of dollars ke nuksan ke liye tayyar ho jaiye. Akhirnya Shamser menyetujui dan menandatangani surat kuasa dengan pulpen spesial miliknya. Balwinder bilang pulpen milik Shamser sangat bagus. Shamser kemudian berkata itu adalah pulpen spesial seharga $20.000. Shamser lalu memberikannya pada Balwinder dan memasukkannya ke saku kemeja Balwinder. Dan setelah itu Shamser menekan sebuah detonator. Yah, ternyata pulpen itu adalah sebuah bom. Shamser lalu menyuruh Balwinder untuk menarik mundur anak buahnya. Kemudian Shamser pergi dengan helikopternya dan Shamser melepaskan detonator dan bom meledak. Surat yang sebelumnya ditandatangani Shamser pun tak berlaku. The deal is off. Begitulah berbahayanya Shamser Singh. Ia adalah orang yang licik dan kejam. Shamser Singh memiliki bodyguard bernama Raghu Vendra. Raghu adalah orang yang setia, tajam, dan sedikit berbicara. Shamser Singh memiliki musuh bebuyutan yakni Rana Singh. Rana Singh memiliki semua bisnis ilegal yang ada di planet bumi. Dia kuat, jahat, dan berbahaya. He is powerful, evil, and dangerous. Lalu keluarga Shamser Singh. Ada Sanjana, yakni putri satu-satunya Shamser Singh. Sanjana hebat dalam bela diri dan ia sangat ambisius. Lalu ada saudara kembar Sanjana yakni Suraj. Suraj adalah orang yang mudah marah. Ia bertindak dahulu baru berpikir. Lalu ada orang yang paling berkuasa kedua setelah Shamser Singh di keluarga Shamser, yaitu Sikandar Singh. Sikandar adalah keponakan Shamser Singh, tapi Shamser Singh sudah menganggap Sikandar sebagai anaknya sendiri. Sikandar memiliki teman dekat yang bernama Yas. Yas adalah orang yang setia, mudah dicintai, tapi sangat mematikan. Suatu hari Shamser sedang berada di jalan. Tiba-tiba beberapa orang menyerangnya. Tentu saja itu adalah anak buah Rana. Shamser yang telah lama menjadi gangster tentu mampu lolos walaupun ia harus mendapatkan luka tembak di lengannya. Raghu kemudian mengabari Suraj, wilayahnya baru saja diserang oleh Rana. Suraj yang mudah marah pun langsung terpancing dan ia mengajak saudarinya Sanjana untuk membalas penyerangan ayah mereka oleh Rana. Suraj dan Sanjana menyerang markas Rana. Mereka berdua cukup hebat dan mampu membantai anak buah Rana. Tapi jumlah musuh yang bertambah dan amunisi Suraj dan Sanjana juga mulai habis, membuat mereka berdua terpojok dan bersembunyi. Anak buah Rana terus menembaki bus tempat Suraj dan Sanjana bersembunyi. Tiba-tiba dari atap datanglah Sikandar yang menyelamatkan saudara-saudaranya itu. Selain Sikandar yang datang, Yas juga ikut membantu. Mereka berempat bertarung dengan para anak buah Rana. Singkat cerita, mereka berhasil menang. Di rumah Suraj dan Sanjana dipanggil ke ruangan ayah mereka Shamser Singh. Pengacara keluarga lalu datang dengan membawa surat wasiat dari ibu mereka. Di surat wasiat itu 50% harta keluarga Shamser diberikan kepada Sikandar dan Suraj bersama Sanjana masing-masing mendapat 25%. Hal itu pun membuat Suraj dan Sanjana merasa tak adil. Mengapa mereka yang merupakan anak Shamser mendapat 25% sedangkan Sikandar yang keponakan Shamser mendapat 50%. Shamser Singh lalu menjelaskan bila dahulu kakaknya yaitu ayah Sikandar mendirikan perusahaan senjata yang dimiliki oleh Shamser sekarang.
Namun sebuah insiden terjadi pada ayah Sikandar dan membuatnya tak selamat. Usaha ayah Sikandar itu lalu diberikan pada Shamser Singh dan Shamser menikahi Sumitra, yaitu ibu Sikandar, dan lahirlah Suraj dan Sanjana. 1 साल बाद तुम दोनों पैदा हुए। तुम दोनों के पैदा होने के बाद सुमित्रा बीमार रहने लगी। Di suatu malam, Sikandar bersama para saudaranya berkumpul. Mereka saling membicarakan isi hati mereka. Sikandar kemudian menceritakan bahwa saat ia berada di Beijing, ia bertemu dengan seorang wanita. Wanita itu sedang digoda oleh 3 orang pria. Sikandar memanggil security dan 3 orang yang sedang mabuk itu pun diusir. Sikandar mencoba berbicara dengan wanita tersebut, tapi wanita itu juga tak mau berbicara dengan Sikandar. Akhirnya Sikandar pulang ke hotel tempat ia menginap dan kembali bertemu dengan wanita tadi. Wanita itu pun menuduh Sikandar mengikutinya. Namun Sikandar langsung membuktikan bila ia tak mengikuti dan ia tamu di hotel tersebut. Sikandar masuk ke kamarnya. Begitupun dengan wanita itu. Saat di kamar, wanita itu berkata bila ia bodoh karena kegeeran jika Sikandar mengikutinya. Sikandar bilang, itu benar, kau memang bodoh. Wanita itu pun tambah malu karena ternyata Sikandar mendengar perkataannya. Very stupid. You can hear me? Actually, nahi. Sikandar lalu memperkenalkan dirinya dan wanita itu juga memberitahu namanya, dan nama wanita tersebut adalah Jessica. Setelah itu Sikandar dan Jessica mulai dekat dan mulai berkencan. Namun di suatu hari Jessica menghilang. Oh my god. Sikandar Singh is in love? कि वो लापता हो गई। Aww. Kembali ke masa kini, Shamser akan bertemu dengan teman lamanya yang bernama Brijwa. Brijwa memberitahu jika ia memiliki teman bernama Johnny yang memiliki hotel tempat para politisi melakukan prostitusi. Dan di hotel sebenarnya dipasangi kamera tersembunyi dan terekamlah kelakuan para politisi-politisi itu. Yang tahu hal itu hanyalah Brijwa dan temannya Johnny, yakni pemilik hotel. Tapi entah bagaimana informasinya bocor dan Rana mengetahui tentang hal tersebut. Beberapa waktu yang lalu Johnny pergi ke Al Shifa untuk membuat kesepakatan dengan para politisi. Namun Johnny diculik oleh Rana. Johnny disiksa oleh Rana agar ia memberikan hard disk yang berisi video para politisi. Namun saat itu Johnny malah terkena serangan jantung dan tak selamat. Brijwa lalu memberitahu jika hard disknya didapatkan oleh Shamser, maka ia bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Brijwa juga memberitahu jika hard disknya disimpan di sebuah bank di Kamboja, loker nomor 7003. Shamser lalu bilang jika Brijwa adalah teman yang baik karena memberitahu hal tersebut. Bahkan Brijwa memberitahu lokasi hard disknya tanpa membuat kesepakatan harga terlebih dahulu. Brijwa kemudian menggeleng dan berkata hard disknya dilindungi password dan hanya Brijwa yang tahu. Brijwa menginginkan $1 miliar. बढ़िया तो है, पर ये डिस्क जो है पासवर्ड प्रोटेक्टेड है समसू, और इसका पासवर्ड सिर्फ हम ही जानता हूँ। Saat Shamser membicarakan hal itu pada Sikandar, Sikandar tak setuju karena itu terlalu besar. Shamser bilang bahkan bila ia harus membayar lebih tinggi ia akan melakukannya, karena dengan mendapatkan video prostitusi dari para politisi, keluarga Shamser dapat kembali ke kampung halamannya Handia. Karena bila mereka dapat bernegosiasi dengan para politisi yang dahulu membuat keluarga Shamser terusir dari Handia dan mereka bisa menjalankan bisnisnya di Handia, maka Shamser akan sangat senang karena sudah 25 tahun Shamser tidak pulang. Ia sangat merindukan rumahnya. Sikandar lalu berjanji bagaimanapun caranya ia akan mendapatkan hard disk itu dan mengirimkan pamannya ke Handia. Keluarga Shamser Singh lalu mengadakan pesta dan ketika itu datanglah Jessica. Sikandar yang melihat Jessica ingin menghampiri tapi tiba-tiba Yas memeluk Jessica dan memperkenalkan Jessica pada Sikandar sebagai kekasihnya. Oh, the man himself, my hero. मैं इनके लिए काम करता हूँ. Setelah itu mereka semua berpesta. Mereka minum-minum dan menari. Saat pesta telah usai, Yas mabuk dan dibawa pulang. Sikandar dan Jessica pergi ke ruang CCTV dan Suraj melihatnya. Di sana mereka berdua berpelukan. Pada keesokan harinya Sikandar bertemu dengan Brijwa dan memberi setengah uang yang diminta oleh Brijwa.
Suraj pergi ke ruangan CCTV dan melihat rekaman kamera tersembunyi dan ada Sikandar dan Jessica yang berpelukan. Suraj kemudian memberitahu Yas dan Yas yang melihat rekaman itu sangat marah dan pergi ke tempat Jessica. Yas mencari Sikandar. Dan keluarlah Sikandar. Yas lalu bilang bagaimana Sikandar bisa mengkhianatinya. Sikandar pun menjelaskan ia tak mengkhianati Yas. Ia bertemu beberapa bulan terlebih dahulu dengan Jessica sebelum Jessica bertemu dengan Yas. Sikandar yang sebelumnya pernah menceritakan jika Jessica meninggalkannya kemudian melanjutkan ceritanya. Sebenarnya saat di Beijing, Jessica mencuri uang Sikandar dalam jumlah yang banyak. Sikandar menemukan air tiket Jessica dan akhirnya dengan membawa polisi Sikandar menangkap Jessica. Lalu saat Sikandar kembali ke hotel, ternyata uang Sikandar dicuri oleh pegawai hotel. Sikandar pun merasa bersalah dan ia kembali ke kamarnya. Sikandar lalu melihat kamera tersembunyi yang ia pasang dan di rekaman itu terlihat jika Jessica memang yang mengambil uangnya dan ia memberikannya pada pegawai hotel untuk bekerja sama. Setelahnya Sikandar pergi ke kantor polisi dan membebaskan Jessica. Jessica lalu berakting. तुमने मुझ पे शक किया। How could you? And मुझे लगता कि हमारी रिलेशनशिप स्पेशल है। Sikandar pun meminta Jessica untuk berhenti berpura-pura karena ia tahu Jessica memang yang mencuri uangnya. Sikandar dan Jessica lalu pergi ke kedai dan ketika itu Jessica menjelaskan bila ia dipekerjakan oleh orang untuk mendekati Sikandar. Kembali ke masa kini, Yas bertanya siapa yang mempekerjakan Jessica. Jessica menjawab Suraj dan Sanjana. Yas lalu bilang jika ia tahu mereka berdua memiliki pikiran yang jahat, tapi untuk apa mereka melakukan hal tersebut. Sikandar bilang tentu saja untuk menyingkirkannya. Jessica kemudian berkata bila ia dan Sikandar sengaja berpelukan agar Suraj dan Sanjana melihatnya dan memberitahu Yas. Dan kini Yas harus berpura-pura berselisih dengan Sikandar di hadapan si kembar dan berpura-pura bergabung dengan tim Suraj dan Sanjana. Samsir lalu mengirimkan foto-foto vulgar para politisi ke politisi dan meminta mereka untuk datang ke Al-Shifa minggu depan bila tak memfoto dan video mereka tersebar. Yas yang sedang bersama Sanjana dan Suraj kesal karena masalah Sikandar dan Jessica. Suraj pun mempengaruhi Yas bila sebaiknya Yas berpindah sisi dan bergabung dengannya dan Sanjana. Si kembar juga menawarkan akan memberikan 10% saham bila Yas mau bekerja sama dengan mereka. सिंपल, टीम सिकंदर छोड़ के टीम ट्विंस ज्वाइन कर लो। बिजनेस में 10% की पार्टनरशिप और जैसे Sikandar pergi ke Kamboja dan membuat akun di bank tempat harddisknya disimpan. Setelahnya ia kembali ke India dan mempresentasikan rencananya untuk mencuri harddisknya. Pencurian harddisk itu hanya akan dilakukan oleh keluarga. Suraj dan Sanjana bersama Yas akan pergi ke klub malam di sebelah bank dan akan ada terowongan saluran drainase yang menghubungkan klub malam dan banknya. Mereka bertiga akan melalui saluran drainase-nya dan menuju ke bank untuk mencuri harddisknya. आप तीनों कंबोडिया सैटरडे नाइट को फ्लाइट से पहुंचोगे। Akhirnya mereka bertiga berhasil mendapat harddisk itu, namun saat itu Yas bersama Sanjana dan Suraj sengaja membuat alarm berbunyi dan mereka meninggalkan Sikandar. Dan Sikandar pun ditangkap. Let's go. See you later. Yas mengkhianati Sikandar. Rupa-rupanya Yas dan Sanjana menjalin hubungan. Dan saat Yas memperkenalkan Jessica sebagai pacarnya itu hanya akting dan Yas telah membayar Jessica untuk itu. Sikandar dibawa ke markas tentara bayaran di tengah hutan dan Sikandar dipukuli oleh tentara bayaran tersebut. Tentara bayaran itu lalu teleponan dengan bosnya yakni Rana Singh yang menyimpan harddisk itu di Kamboja. Tiba-tiba Sikandar melepaskan ikatannya dan menyerang para tentara bayaran tersebut. Singkat cerita, Sikandar berhasil melumpuhkan para tentara bayarannya dan berusaha kabur. Dan Jessica pun sudah ada di tempat tersebut. Dan Jessica membantu Sikandar dan akhirnya mereka berhasil kabur. Saat sampai di rumah, Sikandar membicarakan masalah yang terjadi di Kamboja. Suraj dan Sanjana akhirnya mengakui bila mereka memang meninggalkan Sikandar. Dan mereka juga bilang jika mereka muak dengan semua yang terjadi di keluarga itu. Suraj dan Sanjana meminta untuk dilakukan pemisahan properti dan setelahnya mereka tak perlu lagi berhubungan dengan Sikandar.
यहाँ का काम हम संभालेंगे. ये अपना हिस्सा लेकर यहाँ से चलो. Di malam hari Shamser berbicara dengan Sikandar. Shamser bilang ia tak mengharapkan perpisahan yang diinginkan oleh Suraj dan Sanjana. Sikandar lalu berkata ia pun tak mau hal itu dan Sikandar akan membuat keluarga mereka bersatu dan ia dan saudaranya akan tetap bersama. Jessica menemui Sanjana di sebuah klub. Ketika itu Jessica memberitahu siapa sebenarnya dirinya. Sebenarnya ia tak dipekerjakan oleh Yas dan Sanjana. Jessica adalah seorang agen pemerintah dan ia sedang menyelidiki pemasukan senjata ilegal yang dilakukan keluarga Shamser Singh. Namun saat ia menyelidiki ternyata ada hal yang lebih besar, yaitu prostitusi yang dilakukan politisi dan pemerasan yang akan dilakukan oleh keluarga Shamser. Jessica lalu bilang agar Sanjana tenang karena rahasia keluarga Sanjana aman di tangannya. Setelah itu tiba-tiba Sanjana menyerang Jessica dan terjadilah pertarungan Sakura dan Ino yang mereka merasa keren dan hebat, tapi saat kita melihatnya biasa saja. Yas lalu datang dan menghentikan Jessica dan Sanjana. Yas kemudian bertanya berapa yang diinginkan oleh Jessica. Jessica pun bilang untuk menutup mulutnya ia ingin $50 juta. Yas dan Sanjana setuju. Jessica lalu menyuruh Yas untuk menaruh uangnya di sebuah dermaga. Yas menurut, tapi ia memerintahkan anak buahnya untuk mengawasi uang itu. Dan begitu Jessica atau anak buahnya mengambil uangnya, anak buah Yas harus mengikutinya. Akan tetapi tidak ada orang yang mengambil uang $50 juta tersebut, melainkan sebuah drone yang dipasangi magnet. Dan Jessica pun mendapatkan $50 juta dan anak buah Yas tak bisa mengikuti drone tersebut. Sikandar bersama Suraj dan Sanjana menandatangani surat pemisahan properti keluarga Shamser Singh. Sikandar dan Shamser lalu pergi menemui Brijwa dan memberikan pembayaran akhir dan Brijwa pun membuka harddisk dengan passwordnya. Setelahnya di luar hotel, Shamser berkata pada Sikandar, akhirnya semua yang telah dimulai olehnya sejak dahulu akan berakhir karena Sikandar. Shamser sangat berterima kasih pada Sikandar karena Sikandar ia berhasil mendapatkan harddisknya dan ia dapat kembali ke Handia. Sikandar lalu bilang ia melakukan hal itu karena setiap kali ia melihat Shamser ia teringat dengan ayahnya dan Sikandar melakukan hal itu untuk keluarganya. Dan apabila Sikandar harus menghabisi seseorang demi keluarganya, ia akan lakukan tanpa ragu. Shamser dan Sikandar berpelukan. Setelah itu Shamser masuk ke mobil dan hendak menemui para politisi di Al-Shifa. Saat di jalan, Shamser bilang jika Sikandar layak mendapatkan semua pujian. Ia adalah mas murni. Shamser berharap Sikandar adalah anaknya. Tiba-tiba mobil Sikandar meledak. Shamser lalu bilang sejarah memiliki kebiasaan buruk dan selalu saja berulang. Kini Sikandar tiada dengan cara yang sama seperti ayahnya, ucap Shamser. Tapi Sikandar kan tokoh utama, jadi dia selamat kok guys, tenang aja. बेटा भी आज वैसा ही मरा जैसे बाप मरा था. Shamser menuju ke Al-Shifa untuk menemui politisi. Saat itu Shamser mengumumkan kepergian Sikandar karena kecelakaan dan Shamser meminta untuk mengheningkan cipta. Suraj dan Sanjana malah kebingungan. Bukankah ayah mereka selalu mendukung Sikandar? Tapi mengapa sekarang malah ia melenyapkan Sikandar? Karena Suraj dan Sanjana tahu Sikandar tidak mungkin tiba-tiba kecelakaan tanpa disabotase oleh seseorang. Shamser lalu bernegosiasi dengan para politisi itu agar ia tak menyebarkan video para politisi itu. Shamser menginginkan agar ia diizinkan mengedarkan senjata ilegal dan obat-obatan terlarang. Perkataan Shamser membuat Suraj dan Sanjana tambah bingung mengapa ayah mereka ingin mengedarkan narkoboy. Lalu Shamser memperkenalkan teman bisnis barunya yakni Rana Singh. Rana lalu melanjutkan presentasinya dan menawarkan kesepakatan pada politisi-politisi itu. Bukan hanya video para politisi yang akan diberikan, namun setiap tahun para politisi itu akan mendapatkan $50 juta. Para politisi itu pun setuju. Harddisk itu lalu dipasang dan muncullah video para politisi yang salah. Ini video Ibu Sikandar yang memberitahu kebenaran tentang Shamser Singh. Ibu Sikandar memberitahu bila orang yang membunuh ayah Sikandar adalah Shamser Singh.
Dan ketika ayah Sikandar terbunuh, saat itu ibu Sikandar tengah mengandung adik Sikandar, yakni Suraj dan Sanjana. Jadi Suraj dan Sanjana adalah adik kandung Sikandar, satu bapak satu ibu. Ibu Sikandar memberitahu kejahatan Shamser Singh dan meminta agar Sikandar membalas Shamser Singh. Suraj dan Sanjana sangat marah mengetahui kebenaran tersebut. Suraj hendak memukul Shamser, namun Sanjana menghentikan saudaranya karena di sana anak buah Shamser memegang senjata dan mereka bisa terbunuh bila melawan. Tiba-tiba Iyas memukul Suraj dan ia pergi ke arah Shamser. Shamser lalu bilang, sekarang Suraj dan Sanjana tahu bila mereka berdua bukan anak Shamser, dan Shamser memberitahu anaknya yang sebenarnya adalah Iyas. Namun kini Suraj dan Sanjana tak dapat melakukan apapun karena telah menandatangani pemindahan properti tempo hari, kata Shamser Singh. Ketika itu Sanjana menangis dan menyesal karena selama ini ia memusuhi kakaknya sendiri, Sikandar. Shamser lalu menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Suraj dan Sanjana. Anak buah Shamser lalu memukuli Suraj dan Sanjana. Ketika dipukuli, Sanjana bilang jika kali ini ia merasa kehilangan Sikandar. Dan Suraj juga bilang bahwa ia berharap Sikandar ada di sana. Tiba-tiba anak buah Shamser terlempar dan ya, tentu saja sang pahlawan telah kembali. Dan Shamser hanya kebingungan mengapa Sikandar masih hidup. मन्ने अरे जाको राखे साइयां मार सके ना कोई. Sikandar lalu bilang agar berikan ia waktu untuk menjelaskan. Sepanjang hidupnya ia telah memanggil Shamser paman. Ini akan memakan waktu untuk Sikandar memanggil Shamser dengan sebutan yang pantas untuknya. कमीने Dasar anjing, ucap Sikandar. Sikandar lalu bilang ia telah mengetahui kebenarannya selama 10 tahun terakhir dan setiap hari ketika ia melihat Shamser itu akan mengingatkan Sikandar pada ayahnya yang dihabisi oleh Shamser. Dan setiap kali Shamser memeluknya itu akan mengingatkan Sikandar bagaimana Shamser membuat mereka saudara dan saudari terpisah dan bahkan bermusuhan. Sikandar dan Iyas lalu hendak bertarung. Sikandar ingin balas dendam sedangkan Iyas ingin melindungi ayahnya. Namun Shamser menghentikan dan bilang agar cukup melodramanya. Dan Shamser berkata Sikandar tahu bila Shamser tak pernah melakukan apapun tanpa persiapan. Shamser lalu menekan sebuah detonator, namun Ragu yang melihatnya langsung mengambil pistol milik Sikandar. Shamser pun berkata apa yang dilakukan oleh Ragu. Pistol itu telah diberi 50 gelatin dan itu akan meledak. Ragu kemudian berkata ia sudah menunggu lama untuk mendapatkan kesempatan membalas budi pada ayah Sikandar dan pada hari itu ia mendapatkannya. Ragu juga bilang jika Sikandar memanggil Shamser dengan sebutan yang tepat pada hari itu dan Ragu pun tidak selamat. Lalu datanglah militer yang menyerang pertemuan Shamser dengan para politisi. Shamser dan Iyas berusaha melarikan diri. Sementara Sikandar dan saudaranya ditahan oleh anak buah Shamser Singh. Tentara yang dipimpin oleh Jessica menyerang dan membantu Sikandar. Suraj mengejar Shamser Singh dan Iyas. Sikandar bertarung dengan Rana. Rana terjatuh sampai ke kolong mobil dan di sana ada senjata. Rana pun mengambilnya dan menembakkan senjatanya secara asal. Tapi dengan santai Sikandar menarik mobilnya dan menghabisi Rana. Suraj yang mengikuti Shamser dikepung oleh anak buah Shamser dan datanglah Sikandar yang membantu adiknya tersebut. Sikandar melanjutkan mengejar Shamser dan Iyas. Lalu Jessica yang menggunakan helikopter juga ikut mengejar dan membantu melumpuhkan anak buah Shamser Singh. Sikandar yang berhasil memotong jalan menghadang Shamser dan Iyas. Sikandar lalu bertarung dengan Iyas. Terjadi pertarungan yang sengit antara kedua sahabat itu. Sikandar yang ingin balas dendam dan Iyas yang ingin melindungi ayahnya membuat mereka bertarung habis-habisan hingga akhirnya pertarungan yang seimbang itu berakhir. Iyas menyerah. Suraj dan Sanjana bersama Jessica datang dan ingin menangkap Shamser Singh. Lalu datanglah Sikandar dan Iyas berjalan bersama. Akhirnya anak buah Jessica menangkap dan membawa Shamser dan Iyas. Lalu saat di rumah Sikandar menjelaskan bila ia tahu Iyas yang telah mengirim Jessica. Shoot. वो नाम है
यश। Kemudian harddisk yang dicuri oleh Suraj dan Sanjana di Kamboja itu adalah harddisk yang telah Sikandar tukar ketika membuat akun di bank Kamboja tersebut. Sehingga di harddisk itu terdapat video ibu mereka yang memberitahu kebenaran tentang Samsar Singh. Lalu uang 50 juta dolar yang diminta oleh Jessica dari Yash dan Sanjana digunakan untuk menyuap Bridgewa untuk membuka harddisknya. Lalu video ibu mereka didapatkan oleh Sikandar dari Raghu. Seperti yang dikatakan di awal, Vira Raghavendra adalah orang yang setia, tapi bukan kepada Samsir tapi kepada ayah mereka. Raghu juga memperingatkan Sikandar bila mobil Sikandar akan meledak. Karena itulah Sikandar bisa selamat waktu itu. Suraj dan Sanjana hanya tertawa bila selama ini mereka hanya mengikuti permainan yang dibuat oleh Sikandar. Dan film pun selesai. Baiklah teman, itu saja di video kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Dan ya, terima kasih untuk menonton.